Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Ramadhani. Saya berasal dari kelompok training camp Host Trial. Di sini saya ingin melakukan remedial training camp kedisiplinan dan acara. Yang pertama-tama, apa sih itu HIMSI? HIMSI adalah himpunan prodi yang mewadahi mahasiswa sistem informasi dalam berbagai aspek. Selanjutnya, apa sih fungsi dan peran HIMSI itu? Fungsi dan peran HIMSI yang pertama ada wadah dan sarana pembinaan kepribadian mahasiswa Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua, wadah dan sarana pengembangan disiplin dan kecendekiawanan. Yang ketiga, wadah dan sarana pengembangan solidaritas sosial dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, wadah dan sarana pemersatu mahasiswa Sistem Informasi. Yang kelima, wadah dan sarana pengembangan visi dan misi mahasiswa Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlandasan moral. Yang kelima, wadah dalam memperjuangkan hak mahasiswa Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak bertentangan dengan kode etik mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang yang ada di HIMSI. Yang pertama itu ada Badan Pengurus Harian atau BPH. Badan Pengurus Harian atau BPH itu adalah bidang di HIMSI yang terdiri dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, sekretaris, dan bendahara. BPH bertugas memastikan segalanya berjalan dengan semestinya. Nah, program kerja yang ada di BPH itu yang pertama ada rapat kerja, musyawarah 1 dan musyawarah 2, uang kas, dan yang terakhir rapat koordinasi rutin. Oke, selanjutnya itu ada bidang biro internal. Bidang biro internal adalah bidang yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan serta program-program yang ada di kepengurusan HIMSI. Biro internal juga memfasilitasi dan memperkuat ikatan para pengurus serta membuat wadah perkembangan pengurus HIMSI. Lalu mengidentifikasi nilai dari pengurus dan bergerak sebagai human resource di HIMSI. Nah, program kerjanya itu ada yang pertama pengelolaan administrasi, yang kedua networking, yang ketiga HIMSI Appreciation, dan yang terakhir HIMSI S. Nah, selanjutnya itu ada bidang advokasi kesejahteraan mahasiswa atau Adkesma. Adkesma adalah bidang yang mewadahi mahasiswa sistem informasi dalam beraspirasi terkait fasilitas akademis dan finansial. Nah, Adkesma juga memberikan informasi seputar perkuliahan tentang KRS, UKT, beasiswa, magang, serta lomba. Nah, program kerjanya itu yang pertama ada wadah aspirasi, yang kedua ada posko akademik, yang ketiga ada Adkes Magazine, dan yang terakhir itu berisi. Oke, selanjutnya itu ada bidang pendidikan dan penelitian atau Dikti. Nah, Dikti ini merupakan bidang yang bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa Sistem Informasi UIN Jakarta untuk mengembangkan disiplin ilmu yang diminati melalui berbagai kegiatan sehingga mampu membentuk mahasiswa yang terampil, berpengetahuan luas, serta unggul. Nah, di Dikti ini itu ada 2 divisi. Yang pertama itu ada divisi pengembangan skill, dan yang kedua itu ada divisi kajian keilmuan. Nah, di divisi pengembangan skill ini ada 2 program kerja. Yang pertama itu ada HIMSI Innovative Talent Laboratory atau HITLab. Yang kedua itu ada HIMSI Competition Center atau HCC. Nah, di divisi keilmuan ini ada 3 program kerja. Yang pertama itu ada Technology Exploration Forum atau Texplorum. Yang kedua itu ada Test News, dan yang terakhir itu ada Sharing Session. Nah, selanjutnya itu ada bidang perhubungan eksternal. Nah, bidang ini merupakan salah satu bidang di HIMSI yang menjadi jembatan antara HIMSI dengan pihak luar, baik intrakampus maupun ekstra kampus. Nah, perhubungan eksternal ini juga berfungsi sebagai fasilitator apabila ada pihak luar yang ingin melakukan kerjasama dengan HIMSI. Nah, program kerja bidang ini itu yang pertama ada partnership, yang kedua ada studi banding, yang ketiga ada pengabdian masyarakat, dan yang terakhir itu ada HIMSI Space Connect. Nah, selanjutnya itu ada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM. Nah, PSDM ini merupakan bidang yang mewadahi dan memfasilitasi dalam meningkatkan, memperdayakan, dan mengembangkan kualitas mahasiswa aktif, baik pengurus dan non-pengurus Sistem Informasi UIN Jakarta. Nah, di PSDM ini ada 2 divisi. Yang pertama itu ada kaderisasi, dan yang kedua itu ada minat dan bakat. Nah, di divisi kaderisasi ini ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada PBAK, yang kedua ada Sharing Center,
yang ketiga ada meet up, dan yang terakhir itu ada training camp. Nah, sedangkan di divisi minat dan bakat, program kerjanya itu yang pertama ada olahraga dan seni, yang kedua ada Milad Himsi, dan yang terakhir itu ada Himsi Esport Competition. Oke, selanjutnya itu ada bidang urusan rumah tangga atau URT. Nah, bidang ini adalah bidang yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kemandirian, keagamaan, dan menyediakan fasilitas database perkuliahan mahasiswa Sistem Informasi UIN Jakarta. Nah, di bidang ini ada 3 divisi. Yang pertama itu ada kewirausahaan, yang kedua ada kerohanian, dan yang terakhir itu ada kesekretariatan umum. Nah, di divisi kerohanian ini ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada jaket himpunan, yang kedua ada merchandise HIMSI, dan yang terakhir itu ada wadah usaha HIMSI. Nah, sedangkan di divisi kerohanian itu juga ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada One Mission One, yang kedua itu ada Sodakoh atau Omos, dan yang terakhir itu ada konten kebaikan. Nah, selanjutnya itu ada kesekretariatan umum, itu juga ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada database HIMSI, dan yang kedua juga ada inventaris HIMSI. Nah, selanjutnya itu ada bidang yang terakhir, yaitu bidang media komunikasi atau Medcom. Nah, bidang ini itu adalah bidang yang berperan menyebarkan informasi dan mendokumentasikan kegiatan HIMSI secara publik dengan menggunakan beberapa platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, role-nya itu ada social media spesialis, ada graphic design, dan yang terakhir itu ada video editor. Dan program kerjanya itu ada 2. Yang pertama ada social media, dan yang kedua itu ada Medcom support. Oke, mungkin sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.